izin memperkenalkan diri, saya Kalista Mari Magdalena Sinaga dengan NPM 1913031001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya mengenai pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Masuk pada latar belakang. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Pembiayaan yaitu sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana berjalan secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata dan terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan kegiatan proses belajar mengajar, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan pembinaan kesiswaan, peningkatan kemampuan profesional guru, administrasi sekolah, dan pengawasan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama bagi sekolah. Observasi penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih serta memberikan gambaran yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan sekolah agar sekolah mampu mengoptimalisasikan biaya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan pendidikan di sekolah. Metode observasi. Observasi ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran keadaan subjek atau objek dalam fokus observasi. Objek yang diobservasi pada penelitian ini yaitu pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Adapun waktu dan tempatnya yaitu pada tanggal 31 Mei 2022 yang bertempat di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Rancangan observasi. Penulis merancang laporan observasi ini dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Wakakurikulum SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mencatat seluruh informasi hasil wawancara kemudian ditulis menjadi satu dalam sebuah laporan hasil observasi yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Sebelum masuk pada hasil dan pembahasan, di sini sudah ada deskripsi sekolah SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Yang pertama yaitu profil sekolah. SMK PGRI 2 Bandar Lampung beralamat di Jalan Khairil Anwar nomor 79 Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dengan status sekolah swasta, jenjang pendidikan SMK dan sudah terakreditasi A. SMK PGRI 2 Bandar Lampung memiliki visi dan misi. Adapun visinya yaitu menjadikan SMK PGRI 2 Bandar Lampung menjadi sekolah model pembelajaran berbasis IT dan mampu bersaing di era globalisasi modern serta mencetak generasi yang mampu bekerja serta memiliki kompetensi yang baik dan berkarakter. Adapun misinya yaitu fasilitas serta sarana belajar lengkap guru dan peserta didik menguasai IT dan perkembangan teknologi, mencetak dan mendidik peserta didik agar kompeten, cerdas, disiplin, terampil, jujur beriman, dan bertakwa. Peserta didik yang lulus siap untuk bekerja dan berwirausaha. Masuk pada hasil dan pembahasan. Pembiayaan pendidikan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya investasi. Biaya investasi ini meliputi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada SMK PGRI 2 Bandar Lampung yaitu ada ruang kelas, musola, kamar mandi, UKS, kantin, lapangan olahraga, lab komputer, lab akuntansi, dan perpustakaan. Selain itu juga ada sarana prasarana berupa praktik siswa. Semua sumber pendanaan dalam biaya-biaya setiap sarana dan prasarana diperoleh dari Yayasan PGRI serta dana BOS yang dianggarkan dan diajukan oleh sekolah di setiap menjelang uji kompetensi. Dalam hal ini, sumber daya manusia biasanya dimaksudkan pada guru. Di SMK PGRI 2 Bandar Lampung setiap tahun mengadakan in-house training. Juga ada upskilling. Yang biaya-biaya mengikuti berbagai pelatihan ini terkadang ditanggung oleh pihak penyelenggara dan ada pula yang ditanggung oleh pihak sekolah.
Pembiayaan berikutnya yaitu biaya personal. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Setiap siswa di SMK PGRI 2 harus membayarkan biaya UPP atau biaya pembangunan sekali selama bersekolah di SMK PGRI 2 Bandar Lampung atau saat awal mendaftar sebesar Rp900.000. Kemudian, setiap bulan siswa harus membayar SPP atau biaya sekolah maksimal sebesar Rp200.000. Setiap jurusan memiliki nominal yang berbeda, tergantung dari jurusannya. Jurusan Teknik Informatika memiliki nominal SPP yang lebih besar daripada jurusan lainnya. Biaya yang ketiga yaitu biaya operasi satuan pendidikan. Biaya operasi satuan pendidikan atau BOSP merupakan rata-rata biaya pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-personalia di suatu pendidikan agar kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Biaya ini meliputi yang pertama gaji pendidik dan tunjangan asuransi, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, gaji pendidik dan tunjangan asuransi. Setiap sekolah swasta memiliki standar gaji yang berbeda. Besar gaji guru juga ditentukan oleh waktu lama guru mengajar, yang mana setiap guru yang mengajar dengan jam yang lebih banyak, maka gaji guru tersebut nominalnya akan lebih besar daripada guru yang bekerja dengan jam yang lebih sedikit. Lalu, di SMK PGRI 2 ini, guru juga diberikan asuransi berupa BPJS Kesehatan. Yang kedua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Biaya bahan dan peralatan habis pakai memiliki nominal yang berbeda dalam setiap kurun waktu. Biaya dan peralatan habis pakai pada SMK PGRI 2 dalam kurun waktu 1 tahun memiliki kisaran nominal 10 sampai dengan 12 juta. Nominal ini tidak tetap atau dapat berubah setiap tahunnya tergantung dari pemakaian. Yang ketiga ada biaya operasi pendidikan tidak langsung. Biaya operasi pendidikan tidak langsung ini dapat berupa air, listrik, jasa telepon, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transport, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Untuk biaya-biaya tersebut semuanya dibiayai oleh sekolah melalui Yayasan PGRI menjadi pengelola dan penyelenggara. Dari hasil penelitian tadi, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, SMK PGRI 2 Bandar Lampung merupakan sekolah kejuruan di bawah naungan yayasan swasta. Pembiayaan pada sekolah ini didapat dari berbagai sumber seperti dari dana BOS, dana dari yayasan, dan dana dari biaya SPP siswa. Yang kedua, setiap siswa di sekolah ini harus membayarkan uang pembangunan saat awal mendaftar dan membayar uang SPP setiap bulan dengan kisaran nominal Rp200.000. Akan tetapi, setiap siswa tidak memiliki besaran SPP yang sama dikarenakan nominal setiap dari jurusan berbeda. Yang ketiga, setiap tahun sekolah mengikuti pelatihan sumber daya manusia bagi guru-guru. Biaya untuk mengikuti pelatihan ini didapat bersumber dari penyelenggara sekolah maupun dinas. Yang keempat, segala biaya operasional sekolah dibiayai oleh yayasan. Dana BOS hanya digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari penelitian observasi saya mengenai pembiayaan pendidikan di SMK PGRI 2 Bandar Lampung. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua mengenai pembiayaan pendidikan. Terima kasih.